Malam itu, suasana di restoran bintang 5 di pusat kota Jakarta terasa begitu hangat dan romantis, dengan alunan musik piano klasik yang memenuhi setiap sudut ruangan yang berkelas. Farah duduk sendirian di meja nomor 12, sebuah meja yang terletak di dekat jendela kaca besar yang menampakkan gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Wanita berusia 30 tahun itu tampak begitu memukau dengan kemeja satin berwarna putih bersih yang memantulkan cahaya lampu kristal di atasnya, menciptakan aura kemewahan yang tidak berlebihan, namun sangat elegan. Ia sesekali merapikan rambut hitam legamnya yang panjang sepunggung, membiarkannya tergerai indah dengan sedikit gelombang di ujungnya yang bergerak lembut setiap kali ia menoleh. Jemarinya yang lentik mengetuk-ngetuk pelan gelas berisi air mineral, menunggu kedatangan suaminya, Raka, untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima dengan makan malam spesial. Tidak ada firasat buruk sedikit pun di benaknya. Hanya rasa rindu dan antisipasi untuk menghabiskan waktu berdua setelah kesibukan kerja yang menyita waktu mereka selama beberapa minggu terakhir ini. Penampilan Farah malam itu benar-benar mencerminkan sosok wanita karir yang sukses, namun tetap menjaga sisi femininnya dengan sangat baik. Wajah ovalnya dipoles dengan riasan natural yang menonjolkan tulang pipinya yang tinggi dan tegas, memberikan kesan karakter yang kuat, namun tetap lembut saat dipandang. Kulitnya yang kuning langsat menuju sawo matang terlihat glowing dan sehat, kontras dengan warna putih pakaiannya, menciptakan harmoni visual yang memanjakan mata siapa saja yang memandangnya. Bibirnya yang dipulas lipstik warna mauve terlihat sedikit tersenyum saat ia mengecek jam tangan rantai kecil yang melingkar manis di pergelangan tangannya yang ramping. Aroma parfum floral yang lembut namun berkarakter menguar dari tubuhnya, menambah kesan berkelas yang memang sudah menjadi identitas dirinya sehari-hari di kantor maupun di luar. Namun, ketenangan itu perlahan mulai terasa berbeda ketika jarum jam terus bergerak maju, melewati waktu yang seharusnya sudah disepakati bersama suaminya sejak pagi tadi. Farah mencoba tetap berpikir positif, menganggap mungkin jalanan Jakarta sedang macet parah atau ada rapat dadakan yang menahan Raka di kantornya lebih lama dari perkiraan. Ia mengambil napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tiba-tiba terasa sedikit lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Sebuah insting alamiah seorang istri yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mata coklat tuanya yang berbentuk almond menatap pintu masuk restoran dengan penuh harap, mencari sosok pria yang telah mendampinginya selama 5 tahun terakhir. Sorot matanya yang biasanya tajam dan cerdas, kini sedikit meredup oleh kekhawatiran. Namun ia tetap menegakkan punggungnya, menjaga postur tubuhnya agar tetap terlihat anggun dan tenang di mata pengunjung lain. Akhirnya, sosok yang ditunggu-tunggu muncul dari balik pintu kaca besar restoran, namun kedatangannya tidak seperti yang Farah bayangkan sebelumnya. Raka berjalan dengan langkah lebar dan terburu-buru, wajahnya merah padam menahan amarah yang sepertinya sudah memuncak sejak ia berada di luar gedung. Tidak ada senyum manis atau buket bunga di tangannya, yang ada hanyalah gumpalan emosi yang siap meledak kapan saja, tanpa memperdulikan tempat dan situasi. Farah yang melihat gelagat aneh suaminya segera meletakkan gelasnya. Alis tebalnya yang terawat sedikit berkerut, menandakan kebingungan melihat ekspresi suaminya yang begitu bermusuhan. Ia belum sempat mengucapkan satu kata pun untuk menyapa. Namun aura ketegangan yang dibawa Raka sudah merusak atmosfer damai yang dibangun Farah sejak 1 jam yang lalu di meja itu. Raka sampai di depan meja mereka tanpa sedikit pun mengurangi kecepatan langkahnya. Napasnya terdengar memburu seperti banteng yang siap menyeruduk lawan di arena pertandingan. Tanpa basa-basi atau sapaan hangat layaknya suami yang bertemu istri, ia langsung menggebrak meja makan dengan telapak tangannya yang keras, menciptakan suara dentuman yang sangat nyaring. Suara itu seketika mematikan alunan musik piano di telinga Farah dan membuat beberapa pengunjung di meja sekitar mereka terlonjak kaget, hingga menjatuhkan sendok garpu mereka. Gelas air mineral Farah bergetar hebat hingga air di dalamnya tumpah sedikit membasahi taplak meja yang putih bersih, seolah menjadi pertanda kekacauan yang akan segera terjadi. Farah terdiam kaku, matanya membelalak kaget menatap suaminya yang kini berdiri menjulang di hadapannya dengan tatapan nyalang penuh kebencian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Kamu pikir aku bodoh, Farah?"
bentak Raka dengan suara yang sangat keras hingga menggema ke seluruh penjuru restoran yang tenang itu. Suaranya serak dan penuh tekanan, seolah-olah ia ingin memastikan bahwa setiap orang di ruangan itu mendengar kemarahannya yang meluap-luap tanpa sisa. Wajah Raka yang biasanya terlihat rapi dan tenang, kini berubah menjadi monster yang menakutkan. Urat-urat di lehernya menonjol keluar, menahan teriakannya sendiri. Farah masih terpaku di kursinya. Tubuhnya yang proporsional dan fit itu seakan kehilangan tenaga untuk sekadar berdiri atau merespon serangan verbal yang tiba-tiba itu. Jantungnya berdegup kencang, bukan lagi karena antisipasi romantis, melainkan karena rasa takut dan syok yang menghantam ulu hatinya dengan sangat keras dan tiba-tiba. Seluruh mata di restoran itu kini tertuju pada meja nomor 12, tempat di mana drama rumah tangga itu sedang berlangsung secara live tanpa sensor. Para pelayan yang sedang membawa nampan makanan berhenti di tempat mereka. Para tamu yang sedang tertawa kini terdiam 1000 bahasa mengamati situasi dengan wajah tegang. Farah bisa merasakan tatapan-tatapan itu menusuk kulitnya. Rasa malu mulai merambat naik dari leher hingga ke wajahnya yang cantik. Namun ia berusaha keras untuk tidak menangis di tempat umum. Ia mencengkram ujung meja dengan tangannya yang mulai gemetar, mencoba mencari pegangan di tengah badai emosi yang dilancarkan oleh orang yang paling ia percayai. Otaknya bekerja keras, memproses apa yang sedang terjadi, mencoba mencari tahu kesalahan apa yang telah ia perbuat hingga suaminya semarah ini di tempat umum. "Raka, kamu kenapa? Pelankan suaramu, semua orang melihat kita," bisik Farah dengan suara yang bergetar, namun tetap berusaha terdengar tegas dan berwibawa. Ia mencoba meraih tangan suaminya untuk menenangkannya, namun Raka menepis tangan halus itu dengan kasar, seolah-olah tangan istrinya adalah racun yang mematikan. Penolakan fisik itu terasa lebih menyakitkan daripada bentakan sebelumnya, membuat hati Farah terasa nyeri seketika. Raka justru semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Farah, matanya melotot tajam menantang istrinya dengan tuduhan yang sudah ia siapkan di kepalanya. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan di wajah pria itu, yang ada hanyalah hasrat untuk menyakiti dan mempermalukan wanita yang duduk di hadapannya ini. "Jangan pura-pura polos di depanku. Aku tahu semuanya, Farah. Kamu selingkuh di belakangku, kan?" Teriak Raka lagi, kali ini dengan volume yang lebih tinggi dan intonasi yang lebih menusuk tajam ke jantung. Kata selingkuh itu meluncur keluar dari mulutnya seperti peluru yang ditembakkan tepat sasaran, menghancurkan harga diri Farah dalam hitungan detik. Pengunjung restoran mulai berbisik-bisik, suara dengungan gunjingan mulai terdengar seperti lebah yang mengelilingi sarangnya, menambah panas suasana di sekitar mereka. Tuduhan itu begitu tidak masuk akal bagi Farah yang selama ini mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pekerjaan dan keluarga, tanpa pernah sedikit pun melirik pria lain. Farah merasakan darahnya berdesir hebat, wajahnya yang tadi pucat karena kaget, kini mulai memerah menahan amarah dan rasa malu yang bercampur aduk menjadi satu. Ia menatap Raka dengan tatapan tidak percaya, mata coklat tuanya yang tajam kini berkaca-kaca, namun ia menahan air matanya agar tidak jatuh membasahi pipi. Bagaimana mungkin suaminya bisa menuduhnya melakukan hal sehina itu tanpa bukti dan tanpa bertanya baik-baik di rumah? Tuduhan ini bukan hanya menyakiti hatinya sebagai seorang istri, tetapi juga menghina integritasnya sebagai seorang wanita yang memegang teguh komitmen pernikahan. Bibir Farah yang berwarna mauve bergetar. Ia ingin membela diri, tetapi suaranya seakan tercekat di tenggorokan, karena saking syoknya dengan situasi gila ini. "Kamu main gila sama rekan kerjamu itu, kan? Siapa namanya? Andi? Atau bosmu sekalian?" Raka terus memberondong Farah dengan pertanyaan-pertanyaan tuduhan yang semakin liar dan tidak berdasar sama sekali. Ia menunjuk-nunjuk wajah Farah dengan jari telunjuknya. Sebuah gestur yang sangat tidak sopan dan merendahkan martabat istrinya di depan umum. Raka seolah ingin membangun narasi bahwa dirinya adalah korban yang tersakiti. Suami malang yang dikhianati oleh istri yang tidak tahu diri. Akting kemarahannya begitu meyakinkan hingga beberapa pengunjung restoran mulai menatap Farah dengan tatapan sinis dan menghakimi. Seolah Farah adalah penjahat dalam cerita ini. Farah menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kewarasannya untuk tidak ikut meledak dan membuat keributan semakin parah di tempat mewah ini. Ia tahu jika ia ikut berteriak, maka ia akan terlihat sama buruknya dengan Raka dan membenarkan tuduhan gila tersebut di mata orang lain. Dengan tangan yang masih gemetar, ia meremas serbet kain di pangkuannya, menyalurkan rasa sakit hatinya pada benda mati itu. "Raka, cukup. Kita bicarakan ini di rumah. Kamu sedang tidak rasional," ucap Farah dengan nada yang ditekan serendah mungkin, namun penuh dengan ketegasan seorang wanita yang sedang mempertahankan harga dirinya. Namun Raka justru tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat mengerikan dan penuh ejekan di telinga Farah. "Pulang?
supaya kamu bisa menyusun kebohongan baru. Tidak, aku mau semua orang di sini tahu kelakuan bejatmu. Seru Raka sambil merentangkan tangannya ke arah pengunjung lain, seolah mengundang mereka untuk menjadi juri dalam persidangan jalanan ini. Ia mulai mengoceh tentang bagaimana ia merasa diabaikan, bagaimana Farah terlalu sibuk bekerja, dan bagaimana itu semua pasti alasan untuk menutupi perselingkuhannya. Kata-kata kasar dan umpatan mulai keluar dari mulutnya, sesuatu yang sangat kontras dengan penampilan Raka yang biasanya terlihat seperti pria berpendidikan. Farah hanya bisa menggalingkan kepalanya pelan. Air mata yang ia tahan kini menggantung di pelupuk matanya, membuat pandangannya menjadi buram. Raka tidak memberikan celah sedikit pun bagi Farah untuk membela diri atau memberikan penjelasan yang logis atas tuduhan-tuduhan sampahnya itu. Ia terus memojokkan Farah dengan narasi-narasi palsu yang ia karang sendiri, memutarbalikkan fakta seolah-olah kesuksesan karir Farah adalah bukti bahwa ia wanita yang tidak benar. Pantas saja kamu sering pulang malam, ternyata bukan lembur, tapi keluyuran sama laki-laki lain. Bentaknya lagi dengan nada yang sangat menyakitkan. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Raka terasa seperti sayatan pisau di hati Farah, merobek kepercayaan dan cinta yang telah ia bangun selama 5 tahun terakhir. Farah merasa seperti sedang bermimpi buruk, berharap ia bisa segera bangun dan mendapati semua ini hanyalah ilusi tidur. Di tengah gempuran verbal itu, Farah mulai menyadari sesuatu yang aneh dari perilaku suaminya yang sangat agresif dan defensif secara bersamaan ini. Ia melihat butiran keringat dingin yang mengalir di pelipis Raka, padahal ruangan restoran itu berpendingin udara yang sangat sejuk dan nyaman. Ia juga melihat mata Raka yang tidak berani menatap matanya secara langsung dalam waktu lama, selalu melirik ke sana kemari dengan gelisah. Insting detektif Farah mulai menyala di tengah kekalutan emosinya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Raka di balik kemarahannya yang meledak-ledak ini. Apakah ini sebuah taktik atau sebuah pengalihan isu yang sangat ekstrim untuk menutupi sesuatu yang lebih besar? Farah menegakkan punggungnya kembali, menghapus air mata yang hampir jatuh dengan gerakan cepat dan anggun menggunakan punggung tangannya. Ia tidak boleh terlihat lemah. Ia tidak boleh membiarkan dirinya diinjak-injak di depan umum seperti ini oleh siapapun, termasuk suaminya sendiri. Sisi wanitanya yang mandiri dan kuat mulai mengambil alih kendali emosinya, mengubah rasa sedih menjadi kewaspadaan yang tinggi. Ia menatap Raka dengan sorot mata yang kembali tajam, mencoba membaca bahasa tubuh suaminya yang terlihat sangat berantakan dan kacau balau. Farah memutuskan untuk berhenti menjadi korban pasif dan mulai mengamati situasi dengan kepala dingin, meskipun hatinya sedang hancur lebur. Suasana di restoran kini benar-benar tidak kondusif. Bisik-bisik tetangga meja semakin keras terdengar dan sangat mengganggu telinga. Beberapa pengunjung bahkan mulai mengeluarkan ponsel mereka secara diam-diam untuk merekam kejadian memalukan itu, berharap mendapatkan konten viral di media sosial. Mereka menatap Farah dengan pandangan merendahkan, menilai penampilannya yang cantik dan glowing sebagai topeng untuk menutupi kelakuan buruknya seperti yang dituduhkan suaminya. Cantik-cantik kok selingkuh, bisik seorang wanita di meja sebelah yang terdengar jelas oleh Farah, membuat telinganya terasa panas dan berdenging. Penghakiman sepihak dari orang-orang asing yang tidak tahu apa-apa itu terasa sangat tidak adil dan menyesakkan dada. Raka yang menyadari bahwa ia mendapatkan dukungan moral dari penonton semakin menjadi-jadi dalam memainkan perannya sebagai suami yang terzolimi. Ia memasang wajah sedih yang dibuat-buat setelah puas berteriak, mencoba memancing simpati dari orang-orang di sekitarnya. "Aku sudah berikan semuanya buat kamu, Farah. Kurang apa aku ini?" Ratapnya dengan nada melodramatis yang memuakan bagi siapa saja yang mengenalnya dengan baik. Sandiwara ini benar-benar membuat Farah mual. Ia tidak menyangka pria yang dinikahinya bisa bertindak serendah dan semanipulatif ini hanya untuk menyudutkannya. Farah merasa terisolasi, sendirian melawan dunia yang tiba-tiba berbalik memusuhinya hanya karena kata-kata seorang pria yang sedang kalap. Manajer restoran akhirnya memberanikan diri mendekat dengan wajah cemas. Takut keributan ini akan mengganggu kenyamanan tamu-tamu VIP lainnya. "Maaf Pak Bu, mohon pelankan suaranya atau kami terpaksa meminta Anda keluar," ucap manajer itu dengan sopan namun tegas. Namun Raka justru menatap manajer itu dengan nyalang. "Jangan ikut campur, ini urusan rumah tangga saya. Istri saya ini penipu," bentaknya lagi, membuat manajer itu mundur selangkah karena kaget. Farah merasa sangat malu. Ia ingin sekali menghilang dari tempat itu detik itu juga. Namun kakinya seolah terpaku di lantai marmer restoran. Ia tahu jika ia lari sekarang, itu sama saja dengan mengakui kesalahan yang tidak pernah ia perbuat.
Di tengah kepungan tatapan sinis dan kamera ponsel yang mengarah padanya, Farah memilih untuk tetap duduk dengan postur tegak dan wajah yang mulai mengeras. Ia membiarkan Raka mempermalukan dirinya sendiri dengan teriakan-teriakannya, sementara ia mulai menyusun pertahanan diri di dalam kepalanya. Ia menarik napas panjang, mengatur emosinya agar tidak meledak, karena ia tahu bahwa ketenangan adalah senjata terbaik dalam situasi chaos seperti ini. Matanya yang tajam menyapu sekeliling, menantang balik tatapan-tatapan orang yang merekamnya, membuat beberapa dari mereka menurunkan ponsel karena segan melihat aura dominan yang dipancarkan Farah. Ia bukan wanita lemah yang bisa dihancurkan begitu saja, dan ia akan membuktikan itu malam ini juga. Raka merogoh saku jasnya dengan kasar dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah lecek, lalu melemparkannya tepat ke wajah Farah. Kertas itu melayang sebentar, sebelum jatuh di atas piring makan Farah yang masih kosong, menjadi pusat perhatian baru di meja itu. "Lihat itu, bukti chatting mesra kamu sama si Andi, masih mau ngelak?" teriak Raka dengan penuh kemenangan semu. Farah mengambil kertas itu dengan tangan yang gemetar halus. Matanya menyipit membaca deretan teks yang dicetak di atas kertas tersebut dengan terburu-buru. Ia membaca baris demi baris percakapan itu, dan keningnya berkerut semakin dalam karena kebingungan yang luar biasa. Isi percakapan di kertas itu memang terlihat akrab, namun itu hanyalah percakapan biasa tentang proyek kantor yang sedang mereka kerjakan bersama tim. Tidak ada kata-kata sayang, tidak ada emoji hati. Hanya diskusi profesional tentang deadline dan revisi presentasi yang harus diselesaikan minggu depan. Raka sengaja memotong konteks pembicaraan dan hanya mencatat bagian-bagian yang terlihat ambigu jika dibaca oleh orang yang sedang cemburu buta atau sengaja mencari kesalahan. "Ini cuma masalah kerjaan, Raka. Kamu baca isinya nggak sih?" Ini soal budgeting proyek. Sanggah Farah dengan nada tinggi untuk pertama kalinya. Merasa tuduhan ini semakin konyol dan tidak berdasar. Ia mengangkat kertas itu, menunjukkannya pada Raka yang bahkan tidak mau melihatnya. "Ah, alasan. Itu kode-kode kan? Budgeting itu kode buat check-in di hotel kan?" Tuduh Raka semakin ngawur dan tidak logis, membuat Farah ternganga tak percaya. Imajinasi Raka benar-benar liar dan dipaksakan, seolah ia sedang berusaha mencocokkan realita dengan skenario gila yang ada di kepalanya. Raka tidak peduli dengan kebenaran isi kertas itu. Baginya kertas itu hanyalah properti untuk memperkuat dramanya di depan umum. Ia terus menyerang Farah dengan asumsi-asumsi liarnya, menulikan telinganya dari penjelasan logis yang coba disampaikan oleh istrinya. Bagi Raka, kebenaran tidak penting saat ini. Yang penting adalah ia terlihat benar dan Farah terlihat salah. Farah meremas kertas itu hingga kusut, merasakan amarah yang mulai membakar dadanya karena difitnah dengan cara yang begitu bodoh. Ia menyadari bahwa berdebat dengan orang yang tidak mau mendengarkan adalah hal yang sia-sia dan hanya membuang energi. Ia menatap suaminya dengan tatapan tajam yang menyelidik, mencoba mencari tahu motif di balik semua kegilaan ini. Mengapa Raka sampai seniat ini memalsukan interpretasi chat kerjaan? Mengapa ia begitu ingin Farah terlihat bersalah? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Farah, menyusun sebuah puzzle yang perlahan mulai menampakkan gambaran utuhnya. Ia meletakkan kertas kusut itu di meja, menolak untuk bermain dalam permainan konyol suaminya. Sebagai seorang wanita karir yang cerdas dan terbiasa menangani masalah pelik di kantor, otak Farah mulai bekerja secara analitis di tengah badai emosi. Ia memperhatikan detail-detail kecil dari penampilan Raka yang luput dari perhatian orang awam yang hanya melihat luarnya saja. Ia melihat kemeja Raka yang kancingnya terpasang tidak sejajar di bagian bawah, seolah-olah ia baru saja memakai bajunya dengan sangat terburu-buru dalam keadaan panik. Ia juga mencium aroma parfum wanita lain yang sangat tipis namun asing, bercampur dengan bau keringat dan parfum Raka sendiri, sebuah aroma manis yang jelas bukan miliknya. Aroma itu menguar setiap kali Raka bergerak atau mengibaskan tangannya saat marah, sebuah jejak yang tertinggal tanpa disadari oleh pelakunya. Selain itu, Farah juga memperhatikan ada noda lipstik samar berwarna merah terang di kerah kemeja bagian dalam Raka, warna yang tidak pernah dipakai Farah karena ia lebih suka warna mauve atau terakota. Noda itu kecil dan mungkin tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama, tetapi mata tajam Farah menangkapnya dengan jelas di bawah sorot lampu restoran yang terang. Jantung Farah seakan berhenti berdetak sesaat ketika menyadari implikasi dari temuan-temuan kecil tersebut. Semua potongan puzzle itu mulai menyatu, membentuk sebuah hipotesis yang mengerikan, namun sangat masuk akal. Serangan agresif Raka, tuduhan perselingkuhan yang tiba-tiba,
penampilan yang berantakan. Semua itu adalah proyeksi. Psikologi dasar mengatakan bahwa orang yang bersalah seringkali menuduh pasangannya melakukan hal yang sama untuk menutupi kesalahannya sendiri atau untuk mengurangi rasa bersalahnya. Raka sedang melakukan gaslighting tingkat tinggi, mencoba membuat Farah meragukan dirinya sendiri dan membuatnya sibuk membela diri, sehingga tidak sempat mencurigai Raka. Farah merasa mual menyadari betapa liciknya taktik yang digunakan suaminya ini. Mengorbankan nama baik istrinya demi menutupi bangkainya sendiri. Rasa sakit hati yang tadi ia rasakan kini berubah menjadi rasa jijik yang mendalam. Melihat sosok pria di depannya, bukan lagi sebagai suami, melainkan sebagai seorang pengecut yang menyedihkan. Dengan kesadaran baru ini, sikap tubuh Farah berubah drastis. Dari yang tadinya defensif dan bingung, menjadi lebih tenang dan penuh perhitungan. Ia berhenti berusaha menjelaskan tentang kertas cat itu, karena ia tahu itu bukan inti masalahnya. Ia membiarkan Raka terus berteriak, sementara matanya terus memindai suaminya, mencari bukti tambahan yang bisa memperkuat dugaannya. Ia memperhatikan ponsel Raka yang digenggam erat di tangan kiri pria itu. Layar ponsel yang menyala sebentar, lalu dimatikan lagi dengan cepat oleh Raka. Farah tahu, kunci dari semua kebenaran ini ada di dalam benda pipih berwarna hitam itu, dan ia harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Raka yang melihat Farah mulai diam dan menatapnya dengan cara yang aneh, merasa semakin terancam dan gelisah. "Kenapa diam? Hah? Udah nggak bisa ngelas lagi?" bentaknya, mencoba memprovokasi Farah agar kembali terlihat emosional dan histeris. Ia butuh Farah marah, ia butuh Farah menangis dan berteriak agar perannya sebagai istri gila semakin valid di mata penonton. Ketenangan Farah justru membuatnya panik, karena itu di luar skenario yang telah ia bayangkan di kepalanya. Raka maju selangkah lagi, mencondongkan tubuhnya hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Farah, mencoba mengintimidasi secara fisik. Namun, Farah tidak bergeming sedikit pun. Ia menatap lurus ke dalam mata Raka dengan sorot mata yang dingin dan menusuk, seolah mampu melihat langsung ke dalam jiwa suaminya yang busuk. "Sudah selesai bicaranya, Mas?" tanya Farah dengan nada datar yang sangat kontras dengan teriakan-teriakan Raka sebelumnya. Panggilan Mas yang biasanya terdengar lembut kini terdengar penuh sarkasme dan penekanan yang mengerikan. Ketegangan di antara mereka berdua begitu kental hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Udara di sekitar meja itu terasa berat dan mencekik. Pengunjung lain menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam drama menegangkan ini. Raka yang merasa diremehkan oleh ketenangan istrinya mengangkat tangannya, seolah hendak melakukan sesuatu yang kasar, entah menunjuk atau memukul meja lagi. Gerakan itu membuat beberapa pelayan wanita memekik kecil karena takut terjadi kekerasan fisik. Farah tidak berkedip. Ia siap menangkis atau menghindar jika Raka benar-benar berani menyentuhnya secara fisik. Postur tubuh Farah yang tegak menunjukkan bahwa ia tidak takut. Ia adalah wanita yang rajin berolahraga dan memiliki fisik yang kuat. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban kekerasan. Raka akhirnya menurunkan tangannya, menyadari bahwa melakukan kekerasan fisik di tempat umum dengan banyak saksi mata dan kamera adalah tindakan bunuh diri. Napas Raka terdengar ngos-ngosan, keringat semakin deras mengalir di wajahnya, merusak tatanan rambutnya yang sudah mulai berantakan. Ia terlihat seperti orang yang sedang dikejar setan, penuh ketakutan dan kepanikan yang disembunyikan di balik topeng kemarahan. Sementara itu, Farah duduk dengan anggun bak seorang ratu yang sedang menghadapi pemberontak kecil yang tidak tahu diri. Perbedaan aura di antara keduanya sangat mencolok. Yang satu penuh emosi tak terkendali, yang satu penuh ketenangan yang mematikan. Ini adalah perang mental, dan Farah perlahan mulai mengambil alih kendali pertempuran ini tanpa perlu banyak bicara. Seorang pelayan senior pria akhirnya datang menghampiri meja mereka dengan langkah hati-hati, mencoba menengahi situasi yang sudah semakin tidak terkendali. "Permisi Bapak, mohon maaf sekali, tapi keributan ini sudah sangat mengganggu kenyamanan tamu lain. Bisakah kami bantu menyelesaikan masalahnya di ruang privat?" Tawar pelayan itu dengan sangat sopan dan profesional. Ia mencoba menawarkan jalan keluar yang elegan, agar kedua belah pihak tidak semakin kehilangan muka di depan umum. Namun Raka yang sedang dalam mode serang menganggap tawaran ini sebagai gangguan terhadap panggung dramanya. Kamu siapa ngatur-ngatur saya? Saya pelanggan di sini. Saya bayar." bentak Raka sambil menepis tangan pelayan yang mencoba menyentuh bahunya dengan lembut.
Raka memproyeksikan kemarahannya pada siapa saja yang ada di dekatnya, menjadikan pelayan malang itu sasaran pelampiasan emosinya yang tidak stabil. Pelayan itu mundur dengan wajah kaget, tidak menyangka akan mendapatkan reaksi sekasar itu dari pelanggan yang terlihat berpenampilan rapi. Raka benar-benar kehilangan kendali dirinya. Egonya yang terluka dan ketakutannya ketahuan membuatnya bertindak irasional dan membabi buta. Farah merasa kasihan pada pelayan itu dan merasa semakin malu dengan kelakuan suaminya yang seperti orang tidak berpendidikan. "Mas, jangan kasar sama orang lain. Ini urusan kita," tegur Farah dengan nada tegas, mencoba menarik perhatian Raka kembali padanya agar tidak menyerang orang yang tidak bersalah. Namun Raka justru menuduh Farah membela pelayan itu. "Oh, sekarang kamu belain dia? Jangan-jangan kamu juga ada main sama pelayan ini." Tuduhan gila itu keluar begitu saja dari mulut Raka, membuat semua orang yang mendengarnya geleng-geleng kepala. Tingkat delusi Raka sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dan menggelikan. Situasi semakin kacau. Manajer restoran terlihat menelpon keamanan, bersiap untuk mengusir paksa Raka jika situasi semakin memburuk. Farah tahu ia harus segera mengakhiri sirkus ini sebelum petugas keamanan datang dan menyeret suaminya keluar seperti kriminal, yang tentunya akan semakin mempermalukan nama baik keluarga mereka. Ia harus bertindak cepat dan tepat untuk membungkam Raka dan mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Farah memejamkan matanya sejenak, mengumpulkan seluruh keberanian dan energinya untuk melakukan serangan balik yang mematikan. Saat ia membuka mata, sorot matanya telah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi keraguan, hanya ada determinasi yang kuat. Dengan gerakan yang perlahan namun penuh wibawa, Farah mendorong kursinya ke belakang dan berdiri tegak, memperlihatkan tinggi badannya yang semampai, mencapai 170 cm. Di atas sepatu hak tingginya, ia kini berdiri sejajar dengan Raka, menatap lurus ke mata pria itu tanpa harus mendongak. Posturnya yang tegap dan body language-nya yang percaya diri, membuat aura dominasinya semakin kuat. Seolah-olah ia adalah raksasa yang baru saja bangun dari tidurnya. Kemeja satin putihnya jatuh dengan sempurna membalut tubuhnya yang fit, membuatnya terlihat seperti dewi keadilan yang siap menjatuhkan vonis. Suara di restoran itu perlahan mereda. Semua orang seakan tahu bahwa klimaks dari drama ini akan segera terjadi. "Raka, lihat aku," ucap Farah dengan suara yang tidak keras, namun memiliki penekanan yang sangat kuat di setiap suku katanya. Suaranya terdengar jernih dan berwibawa, membelah kebisingan pikiran Raka yang sedang kacau. Raka terdiam sejenak, terpukau oleh kewibawaan istrinya yang tiba-tiba muncul dengan begitu kuat. Ia mundur selangkah secara tidak sadar, terintimidasi oleh tatapan Farah yang tidak lagi menyiratkan rasa takut atau sedih, melainkan tatapan seorang hakim yang sedang menatap terdakwa. Farah tidak membiarkan Raka memalingkan wajarnya. Ia mengunci pandangan suaminya dengan kekuatan kehendaknya. "Kamu sudah puas?" teriak-teriaknya. "Kamu sudah puas mempermalukan aku dan dirimu sendiri di depan semua orang ini?" tanya Farah dengan nada dingin yang menusuk tulang. Ia merapikan rambutnya dengan satu gerakan anggun, lalu melipat kedua tangannya di depan dada, sebuah gestur yang menunjukkan bahwa ia tidak tersentuh oleh semua tuduhan sampah Raka. Farah menunjukkan pada semua orang bahwa ia adalah wanita berkelas yang tidak akan hancur hanya karena teriakan seorang pria yang sedang histeris. Ketenangannya adalah tamparan terkeras bagi Raka yang sedang berapi-api. Farah melangkah maju satu langkah mendekati Raka, mempersempit jarak di antara mereka, menginvasi ruang pribadi suaminya. "Sekarang giliran aku yang bicara, dan kamu, juga semua orang di sini, akan mendengarkan," ucap Farah sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, menatap satu persatu orang yang tadi merekamnya. Keberanian Farah membuat suasana berbalik. Kini orang-orang mulai merasa segan dan penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh wanita cantik yang dituduh selingkuh ini. Panggung kini milik Farah, dan ia siap untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Saat berdiri berhadapan muka dengan Raka, Farah mencium aroma itu lagi. Kali ini lebih kuat dan lebih jelas. Itu adalah aroma parfum vanila murahan yang bercampur dengan bau rokok. Kombinasi yang sangat ia benci dan tidak pernah ia izinkan ada di rumah mereka. Ingatannya berputar cepat ke beberapa kejadian janggal dalam sebulan terakhir. Raka yang sering pulang larut dengan alasan lembur, pengeluaran kartu kredit yang membengkak untuk restoran-restoran yang tidak pernah mereka kunjungi, dan perubahan sikap Raka yang menjadi lebih mudah marah dan sensitif. Semua tanda itu sudah ada di depan matanya selama ini, namun cintanya telah membutakan logikanya. Farah merasa hatinya hancur berkeping-keping. Bukan karena tuduhan selingkuh yang dilontarkan Raka,
melainkan karena pengkhianatan yang dilakukan suaminya di belakang punggungnya. Ia menyadari bahwa skenario makan malam anniversary ini mungkin juga bagian dari rencana Raka. Atau mungkin Raka baru saja dari tempat lain sebelum datang ke sini. Rasa sakit itu begitu nyata. Seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga sesak. Namun Farah menolak untuk menangis. Ia menolak untuk memberikan kepuasan pada Raka melihatnya hancur. Ia mengubah rasa sakit itu menjadi bahan bakar untuk keberaniannya. Ia menatap wajah suaminya dengan teliti, melihat pori-pori kulitnya yang membesar karena keringat, melihat bola matanya yang bergerak gelisah ke arah saku celananya. Farah menyadari bahwa Raka sedang menyembunyikan sesuatu di saku celananya. Tangannya berkali-kali menyentuh bagian itu, seolah memastikan barang itu masih ada. Itu bukan dompet, bentuknya terlalu pipih dan panjang. Itu adalah ponsel kedua. Raka memiliki ponsel rahasia yang tidak pernah diketahui Farah sebelumnya. Fakta ini menghantam Farah seperti palu godam, sebuah bukti tak terbantahkan bahwa suaminya memang memiliki kehidupan ganda. "Kamu pikir aku tidak tahu, Mas?" bisik Farah pelan, hanya bisa didengar oleh Raka. "Kamu pikir aku tidak mencium bau wanita lain di bajumu? Kamu pikir aku buta?" lanjutnya dengan senyum miring yang penuh kepedihan. Wajah Raka pucat pasi seketika, matanya membelalak kaget mendengar bisikan Farah. Topen kemarahannya mulai retak, digantikan oleh ketakutan murni seorang pencuri yang tertangkap basah. Farah tahu ia sudah memegang kartu as, dan sekarang saatnya untuk memainkannya. Tiba-tiba, sebuah bunyi notifikasi pesan masuk terdengar nyaring dari saku celana Raka. Bunyi yang spesifik, bukan nada dering standar ponsel utamanya, melainkan nada dering aplikasi chatting tertentu yang sering dipakai untuk selingkuh. Suara tring itu terdengar sangat keras di tengah ketegangan yang hening, memecah fokus Raka yang sedang panik. Secara refleks, Raka merogoh sakunya, ingin mematikan suara itu. Namun gerakannya yang kikuk justru membuat ponsel itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai marmer dengan posisi layar menghadap ke atas. Waktu seakan berjalan lambat, slow motion, saat Farah dan Raka sama-sama menatap ponsel yang tergeletak di lantai itu. Layarnya menyala terang, menampilkan sebuah pesan pop-up yang bisa terbaca dengan jelas oleh siapa saja yang berdiri di dekatnya. Farah, dengan matanya yang tajam, membaca pesan itu dalam sepersekian detik. Pesan itu berbunyi, "Sayang, kok lama banget sih marahin istri kamu? Aku udah nunggu di mobil nih, panas tahu?" Nama pengirimnya adalah Bibika. Dunia seakan runtuh bagi Farah, namun sekaligus memberikan kelegaan karena dugaannya terbukti benar. Pesan itu adalah bukti pamungkas yang tidak bisa disangka lagi. Ternyata selingkuhan suaminya ada di parkiran restoran ini, menunggu Raka menyelesaikan drama pertengkarannya dengan Farah. Betapa kejam dan terencananya semua ini. Raka sengaja membuat keributan agar punya alasan untuk pergi meninggalkan Farah dengan marah, lalu pergi bersenang-senang dengan wanita lain. Raka membeku di tempatnya. Wajahnya berubah menjadi seputih kertas. Ia tahu, tamatlah riwayatnya. Farah tidak membuang waktu. Sebelum Raka sempat membungkuk untuk mengambil ponsel itu, Farah dengan gerakan cepat dan sigap menginjak ponsel itu dengan ujung sepatu hak tingginya, menahannya agar tidak bisa diambil. Ia kemudian membungkuk dengan anggun, mengambil ponsel itu dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya menahan dada Raka yang hendak maju merebutnya. "Jangan sentuh aku," desis Farah tajam. Kini ponsel bukti itu ada di tangan Farah, menjadi senjata pemusnah massal bagi kebohongan Raka. Farah memegang ponsel itu tinggi-tinggi, memperlihatkan layar yang masih menyala itu ke depan wajah Raka. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa. Diamnya Farah jauh lebih menakutkan daripada teriakan Raka. Ia menatap suaminya dengan tatapan jijik yang mendalam, seolah ia sedang melihat sampah yang busuk. Raka gemetar hebat, mulutnya membuka menutup seperti ikan yang kehabisan oksigen, mencoba mencari alasan tapi otaknya buntu total. Bukti itu terlalu nyata, terlalu vulgar dan terlalu telak. Farah kemudian perlahan membalikan ponsel itu ke arah kerumunan orang-orang di sekitar mereka, terutama ke arah orang-orang yang tadi merekamnya. "Kalian mau konten bagus, ini kontennya," ucap Farah dengan suara lantang dan jelas. Ia memperlihatkan pesan dari Baby K itu kepada publik. Beberapa pengunjung yang berada di dekat mereka memaki kaget membaca pesan itu, lalu mulai berbisik-bisik dengan nada yang berubah drastis. "Gila, ternyata lakinya yang selingkuh. Wah, parah banget tuh cowok. Selingkuhannya nunggu di mobil, gila mentalnya." Opini publik berputar 180 derajat dalam hitungan detik. Yang tadinya menghujat Farah, kini menatap Raka dengan tatapan penuh kebencian dan penghakiman. Farah telah berhasil membalikan keadaan tanpa perlu berteriak-teriak seperti orang gila.
Ia menggunakan fakta dan bukti nyata untuk membersihkan namanya. Raka kini menjadi musuh bersama di ruangan itu. Ia terpojok dan tidak punya tempat untuk sembunyi. Keringat dingin Raka kini membasahi seluruh kemejanya. Ia terlihat sangat menyedihkan dan patut dikasihani. Farah kembali menatap Raka. Sorot matanya kini penuh dengan rasa piti alias kasihan. Kasihan sekali kamu Raka, harus merendahkan istrimu sendiri hanya untuk menutupi kebusukanmu. Sebegitu takutnya kamu ketahuan sampai harus bikin drama murahan seperti ini. Tanya Farah dengan nada yang tenang namun menusuk. Pertanyaan itu tidak butuh jawaban, karena ekspresi Raka sudah menjawab semuanya. Pria itu hancur, egonya remuk, dan topengnya telah terlepas sempurna di depan umum. Menyadari posisinya yang sudah tersudut, Raka mulai panik luar biasa. Ia mencoba merebut ponsel itu kembali dari tangan Farah dengan paksa. "Balikin, itu privasi saya. Kamu lancang ya buka-buka HP orang?" teriak Raka, mencoba kembali memainkan kartu korban. Tapi kali ini tidak ada yang percaya padanya. Suaranya terdengar pecah dan putus asa, tidak lagi garang seperti di awal. Ia mencoba meraih tangan Farah, tapi Farah dengan sigap menghindar, membuat Raka hampir terjungkal karena kehilangan keseimbangan. "Privasi? Kamu bicara soal privasi setelah meneriakkan tuduhan palsu tentang aku di depan semua orang ini?" balas Farah dengan senyum sinis. "Kamu yang memulai pertunjukan ini Raka, aku hanya menyelesaikannya." Farah mundur beberapa langkah, menjaga jarak aman dari suaminya yang mulai bertindak agresif, seperti hewan terlukanya. Beberapa pelayan pria kini sudah berdiri di dekat Farah, siap melindunginya jika Raka nekat melakukan kekerasan. Raka melihat sekeliling, melihat wajah-wajah yang menatapnya dengan jijik, dan ia merasa dunianya menyempit. Raka mulai meracau tidak jelas. Itu teman, dia cuma bercanda. Kamu salah paham, jangan percaya sama dia," teriaknya pada orang-orang di sekitarnya. Namun pembelaannya terdengar sangat konyol dan tidak meyakinkan. Siapa yang percaya teman mengirim pesan sayang dan menunggu di mobil saat anniversary pernikahan? Raka semakin terlihat seperti orang gila yang menyedihkan. Ia mengusap wajahnya kasar, mengacak-acak rambutnya, menunjukkan betapa frustrasinya ia karena rencananya gagal total. Farah melihat keruntuhan mental suaminya dengan hati yang beku. Rasa cintanya telah menguap detik itu juga, digantikan oleh rasa lega karena akhirnya ia melihat wajah asli pria yang selama ini tidur di sebelahnya. Ia tidak merasa sedih lagi, ia merasa bebas. Ia menyadari bahwa ia berhak mendapatkan yang jauh lebih baik daripada pria manipulatif dan peselingkuh seperti Raka. Farah berdiri tegak, menikmati momen kemenangannya bukan dengan kesombongan, tapi dengan martabat yang terjaga. "Raka, aku tahu kamu selingkuh sudah sejak 3 bulan lalu, saat kamu mulai sering menyembunyikan HP-mu," ucap Farah tiba-tiba, membuka kartu lain yang ia simpan. Ia berbohong sedikit tentang durasi waktunya untuk memancing reaksi, tapi instingnya mengatakan itu benar. "Aku diam karena aku menunggu kamu jujur, tapi ternyata kamu malah memilih jalan pengecut ini." Suara Farah bergema di ruangan yang hening itu. Setiap katanya didengar dengan seksama oleh semua orang. Ia berbicara dengan nada yang penuh kekecewaan, namun sangat terkontrol. "Kamu menuduhku selingkuh dengan Andi, rekan kerjaku. Andi itu sepupuku sendiri, Raka. Kamu lupa?" lanjut Farah, memberikan fakta yang membuat orang-orang ternganga. "Kamu saking paniknya mengarang cerita sampai lupa kalau Andi itu saudaramu. Betapa bodohnya kebohonganmu ini." Fakta ini adalah plot twist tambahan yang membuat tuduhan Raka semakin terlihat konyol dan tidak masuk akal. Raka terdiam, wajahnya merah padam karena malu yang tak tertahankan. Ia benar-benar lupa detail itu dalam kepanikannya mengarang skenario. Farah menggelengkan kepalanya perlahan. "Aku bekerja keras siang malam untuk masa depan kita, untuk cicilan rumah kita." Sementara kamu habiskan uang kita untuk wanita lain dan menuduhku yang tidak-tidak. Farah mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya dan melemparnya ke meja. "Ini kartu kredit atas namaku yang kamu pakai. Tagihannya bulan lalu penuh dengan transaksi di toko perhiasan dan hotel. Kamu pikir aku tidak cek?" Farah membongkar semua aib keuangan Raka di depan umum, membalas perlakuan Raka yang tadi mempermalukannya. Kini semua orang tahu bahwa Farah bukan hanya korban fitnah, tapi juga korban finansial. Simpati publik sepenuhnya beralih padanya. Raka tertunduk lesu, bahunya merosot, ia tidak punya kata-kata lagi untuk membantah. Semua bukti yang dipaparkan Farah terlalu kuat dan logis. Farah telah memenangkan perdebatan ini secara mutlak, skakmat.
Ia telah membersihkan namanya dan sekaligus menghukum suaminya dengan sanksi sosial yang berat. Tak cukup sampai di situ, Farah membuka galeri di ponsel Raka yang untungnya tidak dikunci saat jatuh tadi. Atau mungkin Raka saking cerobohnya tidak memasang sandi pada HP keduanya. Farah menemukan folder tersembunyi. Dengan tangan gemetar karena jijik, ia melihat foto-foto Raka dengan wanita muda, si Baby K, sedang berlibur di Bali, tempat yang Raka bilang ia kunjungi untuk dinas luar kota bulan lalu. Ada foto mereka berciuman, berpelukan, dan foto-foto mesra lainnya yang sangat tidak pantas. Farah memperlihatkan salah satu foto itu pada Raka. "Ini dinas luar kotamu, Mas? Dinas di pantai sambil minum kelapa muda sama wanita ini?" tanya Farah sarkas. Ia tidak memperlihatkan foto itu ke publik karena ia masih punya etika untuk tidak menyebarkan konten vulgar, tapi ia memastikan Raka melihatnya. Raka menutup matanya, tidak sanggup melihat bukti dosanya sendiri disodorkan di depan matanya. "Cukup, Farah. Tolong cukup." Rintih Raka memelas, akhirnya menyerah dan memohon belas kasihan. "Tadi kamu tidak bilang cukup saat meneriakiku pelacur di depan orang-orang ini, Raka," balas Farah dingin. Kamu tidak punya belas kasihan padaku. Jadi jangan harap aku punya belas kasihan padamu sekarang. Farah menutup ponsel itu dan memasukkannya ke dalam tas tangannya. Ponsel ini aku sita sebagai barang bukti untuk pengacara perceraian kita nanti. Kata perceraian itu terucap dengan tegas dan mantap, menandakan bahwa tidak ada jalan kembali bagi hubungan mereka. Raka jatuh berlutut di lantai, kakinya lemes, tak sanggup menopang tubuhnya lagi. Ia menangis, bukan tangisan penyesalan yang tulus, tapi tangisan ketakutan akan kehilangan segalanya. Istri yang mapan, reputasi, dan kenyamanan hidupnya. Pemandangan Raka yang berlutut di depan Farah yang berdiri tegak menjadi simbol kemenangan kebenaran atas kebohongan. Pengunjung restoran melihat adegan itu dengan perasaan campur aduk, antara puas melihat karma instan dan miris melihat kehancuran sebuah rumah tangga. Melihat Raka yang sudah tak berdaya dan terbukti bersalah, para pengunjung restoran yang tadi sempat termakan hasutan Raka, kini merasa bersalah pada Farah dan melampiaskan kemarahan mereka pada Raka. "Dasar cowok gak tahu diri, udah salah malah nuduh istri," teriak seorang ibu-ibu dari meja seberang. "Usir aja tuh orang, bikin oner dolang," timpal bapak-bapak lainnya. Sorakan cemoohan mulai terdengar riuh rendah, ditujukan sepenuhnya kepada Raka yang masih berlutut di lantai. Raka menundukkan kepalanya dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, mencoba sembunyi dari tatapan-tatapan yang menghakiminya. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan umum, harga dirinya hancur lebur tanpa sisa. Ia yang tadi merasa di atas angin sebagai penuduh, kini menjadi pesakitan yang paling hina. Karma bekerja dengan sangat cepat dan brutal malam itu. Suara-suara cemoohan itu terdengar seperti hukuman yang pantas bagi kesombongannya. Farah mengangkat tangannya sedikit, memberikan isyarat agar orang-orang tenang, meski ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak ingin situasi menjadi anarkis. Ia hanya ingin kebenaran terungkap, bukan menghancurkan Raka secara fisik. Ketenangan dan keanggunan Farah di tengah situasi panas ini membuat orang-orang semakin kagum padanya. Wanita itu berkelas banget ya, padahal suaminya sampah. Bisik-bisik kekaguman mulai terdengar menggantikan gunjingan sebelumnya. Manajer restoran dan 2 orang keamanan akhirnya sampai di meja mereka. "Maaf Ibu, apakah Bapak ini mengganggu Anda? Perlu kami amankan?" tanya manajer itu. Kali ini berpihak sepenuhnya pada Farah. Manajer itu telah mendengar perkembangan situasi dari stafnya dan tahu siapa yang sebenarnya membuat onar. Farah mengangguk pelan. "Tolong amankan dia, Pak. Saya sudah selesai dengan dia," jawab Farah tenang. Kata-kata itu adalah penegasan bahwa Raka bukan lagi bagian dari hidupnya. 2 petugas keamanan bertubuh kekar segera memegang lengan Raka kiri dan kanan, memaksanya berdiri. Raka mencoba memberontak lemah. "Lepasin, saya suami dia. Farah, tolong aku. Jangan biarin mereka bawa aku," teriak Raka memohon pada Farah. Ia berharap Farah masih punya sisa cinta untuk membelanya. Namun tatapan Farah kosong. Ia melihat Raka seperti melihat orang asing yang tidak ia kenal. "Suamiku tidak akan pernah mempermalukan aku di depan umum dan selingkuh di belakangku. Kamu bukan suamiku lagi," ucap Farah dengan nada final yang mematikan segala harapan Raka.
Petugas keamanan mulai menyeret Raka menjauh dari meja itu menuju pintu keluar. Raka terus menoleh ke belakang, menatap Farah dengan tatapan putus asa, sementara kakinya terseret di lantai marmer yang licin. Pemandangan itu menyedihkan sekaligus melegakan bagi semua orang yang menyaksikannya. Saat Raka diseret melewati meja-meja lain, tidak ada satupun orang yang membantunya. Justru beberapa orang merekam momen itu sambil menggelengkan kepala. Raka terus berteriak memanggil nama Farah, tapi suaranya perlahan menjauh dan akhirnya menghilang di balik pintu kaca restoran. Suasana restoran perlahan kembali tenang, meski ketegangan sisa konflik masih terasa di udara. Musik piano yang tadi berhenti, kini mulai dimainkan lagi, seolah menandakan badai telah berlalu. Farah masih berdiri di tempatnya, menatap pintu keluar tempat Raka menghilang. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan. Beban berat yang selama ini ia pikul, kecurigaan, rasa bersalah, dan kebingungan, tiba-tiba terangkat dari pundaknya. Ia merasa ringan, meski hatinya masih terasa nyeri. Ia telah berhasil melewati ujian terberat dalam pernikahannya dengan cara yang paling bermartabat. Setelah Raka pergi, Farah mengambil tas tangannya dengan tenang. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja, di sebelah gelas air yang tumpah tadi. Untuk ganti rugi taplak meja dan ketidaknyamanan ini, ucapnya pada pelayan yang masih berdiri di dekatnya dengan wajah kagum. Pelayan itu menolak. Tidak perlu, Bu. Ibu tidak salah. Tapi Farah tetap tersenyum tipis dan meninggalkan uang itu di sana. Ambil saja untuk tip kalian, katanya lembut. Farah merapikan blazernya, memastikan penampilannya kembali sempurna sebelum ia melangkah pergi. Ia berjalan menyusuri lorong restoran dengan langkah tegap dan kepala terangkat tinggi, chin up. Rambut hitamnya bergerak indah mengikuti irama langkahnya. Suara ketukan sepatu hak tingginya terdengar ritmis dan percaya diri di lantai marmer. Ia tidak berjalan seperti wanita yang baru saja dicampakkan atau diselingkuhi. Ia berjalan seperti seorang pemenang yang baru saja menaklukkan medan perang. Para pengunjung restoran menatap kepergiannya dengan pandangan hormat. Beberapa wanita bahkan memberikan tepuk tangan kecil, yang kemudian diikuti oleh yang lain. Sebuah apresiasi spontan untuk keberanian dan ketegaran Farah. Farah tidak menoleh atau melambai. Ia hanya tersenyum tipis, menerima dukungan itu dalam hati. Ia tahu ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang malam itu, tentang bagaimana menghadapi pengkhianatan dengan kelas. Saat ia sampai di pintu keluar, petugas valet yang sudah melihat keributan tadi segera membawakan mobilnya. Farah masuk ke dalam mobil sedan mewahnya, duduk di kursi pengemudi dan menutup pintu. Keheningan kabin mobil menyambutnya, memberikan ruang privasi yang sangat ia butuhkan saat ini. Ia belum menyalakan mesin, ia hanya duduk diam, membiarkan adrenalin di tubuhnya perlahan turun. Di dalam keheningan mobilnya, pertahanan diri Farah akhirnya runtuh. Bukan runtuh karena lemah, tapi karena pelepasan emosi yang wajar. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang glowing, menghapus sisa-sisa ketegangan. Ia menangis terseduh-seduh selama beberapa menit, menumpahkan segala rasa sakit, kecewa, dan amarah yang tadi ia tahan mati-matian di depan umum. Ia memukul setir mobilnya sekali dengan keras, melampiaskan sesak kemarahannya pada benda mati itu. Namun tangisan itu tidak berlangsung lama. Farah segera menyeka air matanya dengan tisu, menatap wajahnya di cermin spion tengah. Ia melihat wanita kuat yang menatap balik padanya. Matanya sembab, tapi sorot matanya lebih hidup dari sebelumnya. "Kamu hebat, Farah. Kamu berhasil," bisiknya pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa malam ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari hidup barunya yang bebas dari kebohongan dan manipulasi. Ia melihat ponsel Raka yang tergeletak di jok samping. Ponsel itu terus bergetar, panggilan masuk dari Baby K muncul di layar. Farah tersenyum miris, lalu mematikan ponsel itu dan melemparkannya ke kursi belakang. Ia tidak peduli lagi. Biarkan Raka mengurus kekacolannya sendiri. Farah menyalakan mesin mobilnya. Suara deru mesin terdengar halus namun bertenaga, siap membawanya pergi dari tempat terkutuk itu. Farah menginjak pedal gas, melanjutkan mobilnya membelah jalanan Jakarta yang gemerlap. Ia membuka kaca jendela sedikit, membiarkan angin malam menerpa wajahnya, membawa pergi sisa-sisa air mata. Ia merasa lega, sangat lega.
Ia tahu proses perceraian di depan mata tidak akan mudah, tapi ia yakin bisa melewatinya. Malam ini, Farah kehilangan seorang suami yang tidak setia, tapi ia menemukan kembali dirinya sendiri yang telah lama hilang. Ia menyetir menuju masa depan yang cerah, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakangnya, siap menyongsong hidup sebagai wanita lajang yang bahagia, sukses, dan merdeka.